Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini kita membahas dua soal mengenai teorema Pythagoras. Untuk kurikulum 2013 ini ada di kelas 8. Pelajarannya matematika. Ini diambil dari buku Dignas ya. Ayo kita berlatih 6.1 nomor 3. Tentukanlah nilai X pada kedua gambar. Oke. Kita mau buat catatan dahulu ya. Oke. Nah, pertama-tama kita buat catatannya di sini ya. Catatan Pythagoras itu apa sih? Pythagoras itu sebenarnya nama orang ilmuwannya. Jadi Bapak Pythagoras itu meneliti salah satunya mengenai segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu apa sih? Segitiga siku-siku itu gini. Segitiga yang ada pojokannya 90 derajat. Nah, ini siku-siku, lambangnya ada yang gini boleh. Nah, lalu pertama tentukan dahulu ya, tekniknya gini. Tentukan dahulu sisi miring. Sisi miring itu bukan yang gambarnya miring, belum tentu. Kayak gini kejungkel-jungkel gitu ya. Nah, itu di hadapan 90 derajat. Nah, yang ini namanya sisi miring. Hipotenusa. Ada yang bahasa sananya ya, hipotenusa. Nah, yang ini itu sisi siku-sikunya. Nah, misalnya ya, kita kasih nama ya. Misalnya di sini C, di sini A, di sini B. Nah, gitu dulu. Kalau sudah, nah dia teliti ternyata menemukan begini. Nah, pisahin yang sisi miringnya. Jadi C kuadrat sama dengan yang ini jumlahkan. A kuadrat tambah B kuadrat. Ketukar boleh. Maksudnya gini, C kuadrat sama dengan B kuadrat tambah A kuadrat. Tapi yang miring itu harus dipisahin, harus sendiri. Jadi dia itu paling panjang, gitu ya. Nah, sekarang gini, misalnya kalau ditanya A-nya gimana? Oh, kalau misalnya ditanya A-nya ya, misalnya ditanya A-nya nih, yang miringnya kan C ya, berarti C kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi yang si miringnya dikurang. Sebenarnya sih ini aljabar, pindah ruas, ya. Tuh B kuadratnya pindah sana. Nah, jadi gitu. Oh ya, nanti ini ngajarnya tarik akar ya. Jadi yang ini nih ya, contohnya ya. Jadi si C itu ya akar. Nah gitu, A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau ini si A itu ya akar, C kuadrat dikurang B kuadrat. Oke, sampai sini catatannya cukup ya. Kita langsung kerjakan ya. Nah, jadi ada bangunan pertama nih ya. Ini ada kumis. Itu artinya sama. Berarti itu semuanya 12. Oke, sekarang kita fokus ke segitiga yang ini. Nah, siku-siku. Kita mau cari yang ini. Oh, itu kan yang sini, yang miringnya. Berarti itu tuh kalau dipisahin ya. Jadi dia tuh sebenarnya 12 kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 20 kuadrat. Atau pindah ruas gitu boleh. Ya. Mau dikerjain sekarang? Boleh. 12 kuadrat 144 ditambah X kuadrat sama dengan 20 kuadrat ya 400. Nah, sekarang pindah ruas. 400 dikurang 144. Kalau gitu 400 kurang 144. Yo, itu 256. 256. Nah, ini jadi angka 256. Itu jawabannya 16. Kalau gitu jawabannya 16 cm. Kita pindah ke sebelahnya ya. Oke. Sekarang mau nanya X ya. Oh, ini ada dua segitiga. Kita perhatikan yang ini dulu nih. Nah, ini dulu. Kita perlu mencari yang ini. Kasih nama aja ya. Kasih namanya Y aja lah ya di sini ya. Nah, di segitiga ini nih, sisi miringnya itu adalah si 13. Taunya dari mana? Ini siku-siku ke sana. Nah, gitu. Berarti dianya tuh sendirian. Jadi yang lain itu adalah sisi siku-sikunya. Ini sisi miring. Jadi itu sebenarnya 5 kuadrat ditambah Y kuadrat sampai dengan 13 kuadrat. 5 kuadrat itu 25. Y kuadrat 13 kuadrat itu 169. Y kuadrat 169. Ini dipindahin kurang 25. Y-nya akar 169 kurang 25 itu 144. Berarti Y-nya itu jadi 12 mili. Nah, sekarang
sudah beres. Kita mau ke segitiga sebelahnya. Nah, sebelahnya itu begini. Nah, gitu ya. Sisi miringnya adalah X. Nah, gitu. Ya, di hadapan 90 derajat. Jadinya itu X-nya pisahin sendiri. X kuadrat sama dengan Y kuadrat tambah 35 kuadrat. Y-nya kan udah dapat 12 kuadrat tambah 35 kuadrat. 12 kuadrat itu 144. 35 kuadrat. Oh ya, itu sebenarnya sih dikali ya. 35 kali 35. 5 kali 5 25. 15 17. 15 tambah 1 3 kali 3 9 tambah 1 10. 5 12 tambah 1 12. Nah, sebenarnya ada juga yang udah hafal 35 kali 35 itu 12 25. Kalau enggak gini, ada lagi caranya kalau kalian belakangnya 5 ya, sama gitu ya. Jadi misalnya 35 kali 35. Ini ngerjainnya gini, belakangnya tulis 25, pasti 25. Lalu depannya gini. Ini 3 kali 3. Ini 3 dikali 4 gitu. Tambahin 1. Jadi kalau misalnya 4 kali 4 berarti jadi 4 kali 5 gitu ya. Kalau ini berarti 3 kali 4 12 gitu. Tuh langsung gitu. Ya. Jadi ini 12 25 X kuadrat sama dengan dijumlahkan belakangnya 9, 4 tambah 2 6, lalu 1 3 6 9. Begitu. Nah, ini sudah. Sekarang tinggal ditarik angka 1 3 6 9. Itu kalau dihitung biar cepat pakai teknologi aja ya. 1 3 6 9 tarik angka 37. Angkanya cantik ya. 37 mm. Oke, bisa ya? Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.